akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Yang pertama yang jelas komunikasi ya, komunikasi itu penting. Hasil dari komunikasi saya dengan Pak Iwan tadi, ternyata ada semacam ketabuhan di sini yang namanya kata PHK. PHK itu sosok yang menjadi sosok monster di telinga para buruh. Dan itu ternyata itu menjadi hal yang tabu dan itu dilarang dan diharamkan di Sritek ini. Dan itu akan saya sampaikan ke Presiden. Peran negara dalam situasi ini seperti apa? Hadir dong. Dan bentuknya hari ini saya hadir di sini. Gitu. Ini bentuk konkret negara harus hadir di tengah-tengah kegelisahan ini. Ternyata tidak ada yang gelisah. Ternyata tidak ada yang gelisah. Ternyata tidak ada yang gelisah. Itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritek itu sendiri. Itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritek itu sendiri. Itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritek itu sendiri. Ya, 4 bulan lalu, pemerintah melalui Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenheiser atau NUL memberikan harapan palsu pada sekitar 50 ribuan karyawan Sritek. Pemerintah berjanji akan menyelamatkan perusahaan demi untuk mempertahankan karyawan agar tetap dapat bekerja. Sayang sekali ternyata per hari ini, 1 Maret 2025 ketika secara resmi pabrik tekstil raksasa itu tumbang, kata-kata NUL ternyata hanya ucapan basa-basi di depan karyawan. Dari ucapan NUL, kita bisa memetik 2 hal. Pertama, NUL hanya pencitraan ketika menyebut kehadirannya adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah rakyat yang gelisah. Kedua, NUL diutus oleh Prabowo hanya untuk membungkam para kritikus pemerintah waktu itu yang menganggap pemerintah lalai dan tidak mampu berbuat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. NUL kemudian mengunci pertemuan dengan karyawan Sritek dengan kata-kata, ternyata isu bangkrutnya Sritek hanya opini liar yang dihembuskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sikap pemerintah yang terbiasa abai terhadap kritik dan saran dari rakyat juga kembali dipertontonkan NUL ketika ditanya tanggapannya soal tagar kabur aja dulu yang trending di media sosial. Dengan santai, NUL menjawab, kalau mau kabur, kabur aja, kalau perlu tidak usah kembali. Tagar kabur aja dulu lahir sebagai bentuk kegelisahan rakyat Indonesia atas kegagalan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang sehat. Salah satu produk aturan pemerintah yang dikritisi adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung, Nandi Herdiaman, menilai aturan tersebut mempermudah arus masuk produk jadi impor ke Indonesia, yang kemudian membuat pabrik tekstil di dalam negeri tidak mampu bersaing dan akhirnya bangkrut. Andai saja pemerintah mendengar saran dan amsukan dari rakyat, menahan arus impor dan mengutamakan produk dalam negeri sendiri, mungkin kejadian pabrik bangkrut seperti Sritek tidak akan terjadi. Nampaknya, kita masih harus bersabar dalam jangka waktu yang panjang. Janji-janji menciptakan lapangan pekerjaan sampai 19 juta pekerjaan hanyalah ilusi yang kontras dengan fakta yang terjadi sekarang. Andai saja mahasiswa tidak turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran demo atas kebijakan pemangkasan anggaran, bukan hanya Sritek yang akan memproduksi pengangguran, bahkan berbagai kementerian pun juga akan melakukan hal yang sama. Khusus di Kementerian Koperasi saja misalnya, menurut Menteri Budi Ari, akan ada 1.235 karyawan koperasi yang akan dirumahkan. Karyawan TVRI, RRI, bahkan seluruh tenaga honorer di berbagai pelosok juga akan mengalami nasib sama seperti karyawan Sritek. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tadi pertanyaan dari Pak Darmadi tentang 1.235 PPLK, penyuluh lapangan operasi, yang jumlahnya 1.235 orang. Itu yang nanti akan kita formulasikan, karena hanya itu akan terganggu pasti. Karena itu dalam mata anggaran kita masuknya barang dan jasa, sehingga langsung dipotong. Itu pasti dampak itu. Masuknya komponen barang dan jasa. Makan itu jasa. Jadi langsung dipotong. Nah, karena itu kita akan minta dalam forum ini untuk nanti juga kita bicara soal izin pimpinan. Oleh karena itu mohon tercatat Pak berapa orang izin ya Pak ya. Ya, mohon berapa orang itu yang 1.235.
Nah, dengan sebarannya karena supaya orang tahu akibat dari efisiensi yang dilakukan ada 235 orang. 1.035 orang yang akan kurang lebih quote and quote PHK karena masuk dalam item barang dan jasa. Ya, Demikian ya, Pak? Betul. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak, karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Wamenaker meminta karyawan tidak perlu khawatir karena kedatangan dirinya menandakan negara hadir untuk memastikan tidak ada karyawan yang di PHK dan justru gaji mereka akan dinaikkan. Bahkan ketika saya ke sana, saya menyampaikan perintah Presiden, ribuan buruh menyambut dengan tangis dan bangga. Mereka bangga sekali punya pemimpin yang peduli terhadap kehidupan mereka. Karena ini menjadi bagian komitmen Pak Prabowo, jangan sampai satu pun anak bangsa harus miskin. Jangan sampai negara ini harus hancur gara-gara hal yang tidak terlalu penting. Jadi kehadiran saya di sana adalah bentuk kehadiran negara dalam setiap persoalan-persoalan sosial, khususnya ketenagakerjaan. Karena kita tidak mau PHK ini menjadi monster yang menakutkan. Mereka bangga sekali punya pemimpin yang peduli terhadap kehidupan mereka. Mereka bangga sekali punya pemimpin yang peduli terhadap kehidupan mereka. Mereka bangga sekali punya pemimpin yang peduli terhadap kehidupan mereka. Karena ini menjadi bagian komitmen Pak Prabowo, jangan sampai satu pun anak bangsa harus miskin. Jangan sampai negara ini harus hancur gara-gara hal yang tidak terlalu penting. Namun fakta berbicara lain. Di saat Presiden dan ratusan kepala daerah menghabiskan anggaran lebih dari 10 miliar mengadakan retreat di Magelang, ada ribuan kepala keluarga dan ibu-ibu yang harus kehilangan pekerjaan. Andai saja dana 71 triliun anggaran makan gratis dan miliaran uang biaya retreat dipakai membuat pabrik di berbagai wilayah di Indonesia, maka akan ada jutaan keluarga yang mampu mandiri memberi makan bergizi dan sekaligus pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. Atau setidaknya, demi anak bangsa, tidak ada salahnya pemerintah menyuntikkan dana membantu pabrik Sritex agar bisa bangkit kembali. Rakyat butuh tindakan nyata, bukan janji palsu yang hanya menghibur sesaat.